Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini tema kita adalah buat mantan ngenes, rindu tak tertahankan kepadamu, dan merasa kesepian sehingga dia bersegera untuk mencari mendatangi. Ya. Jadi nih, tanpa kita sadari ya, kita kan dalam pandangan visual kita di sekeliling kita ini ya sepi-sepi saja. Ya. Padahal sebenarnya beban yang ditanggung oleh otak kita setiap hari ya, dengan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh handphone kita ya, yang dipancarkan oleh wifi di sekitar kita, kemudian yang dipancarkan oleh gelombang frekuensi televisi, kemudian radio dan seterusnya. Itu luar biasa besarnya. Padahal kita tidak melihat ya wujud dari frekuensi-frekuensi tadi yang ada di sekitar kita. Tetapi mau tidak mau, beban itu ditanggung oleh otak kita setiap hari, ya. Dan juga yang tidak kita sadari bahwa di sekeliling kita ini juga kita dipengaruhi oleh berbagai gelombang-gelombang, baik itu gelombang yang dimunculkan oleh pengaruh dari orang-orang yang selalu memikirkan kita, ya. Baik itu juga frekuensi yang dipancarkan oleh doa-doa dari orang-orang yang rajin mendoakan kita ya. Nah, jadi ketika orang ditinggalkan oleh mantannya, apa yang terjadi pada diri yang bersangkutan? Yang pertama, dia akan merasa kesepian kan. Ya, sepi karena biasanya dia punya teman 24 jam ya, mungkin baru istirahat ketika sudah terlelap tidur, bahkan di alam mimpi pun kadang-kadang mimpinya masih chatting juga, kan banyak itu ya, menjelang tidur tuh masih chatting terus sampai ketiduran, sampai ke mimpi-mimpi. Bangun tidur yang pertama kali dilakukan bukan segera ngambil air wudhu untuk mengerjakan sholat subuh, tapi yang dicek handphone dulu, menjawabi chatting-chatting dari malam tadi terlebih dahulu. Itu orang zaman sekarang ya. Nah, dia akan merasa kesepian sekarang ya, karena biasanya setiap saat ada tempat berkomunikasi, ada teman curhat dan seterusnya ya. Belum yang pertemuan offline, jalan ke sana kemari bersama-sama. Dan sekarang orang yang dicintai berkhianat, maka tentu kesepian itu adalah sesuatu yang wajar. Orang kemudian memberikan nasihat, kamu harus punya banyak teman, punya banyak sahabat untuk bercerita dan seterusnya. Betul, itu akan menjadi bagian dari obat hati, tetapi tentu tidak semaksimal ketika mantan masih ada bersama-sama kita ya. Kemudian yang kedua, yang dirasakan apa? Kebingungan ya. Bingung kalau kemarin menghabiskan waktu mungkin terasa sangat cepat, baru bangun pagi tahu-tahu sudah malam saja, sudah pagi lagi ya. Tetapi sekarang ketika menjalani hidup sendirian tanpa kehadiran mantan tadi, semua terasa betul-betul sepi ya. Nah, maka orang akan mengalami dua hal ini ya. Jadi yang pertama adalah kesepian, yang kedua adalah kebingungan ya, bingung menghabiskan waktu. Dan semuanya baik sepi ataupun bingung itu adalah sesuatu yang memang hanya kita sendiri yang bisa merasakan. Orang lain kalaupun mengatakan saya bisa kok merasakan apa yang kamu rasakan, enggak akan bisa ya. Yang tahu betul bagaimana rasanya dikhianati, rasanya ditinggalkan, ngenes dan menyedihkannya ya,
menjalani hidup sendirian setelah sekian lama ada yang mendampingi, ya, itu hanya kita yang tahu betul perasaan itu, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar mantan merasakan tuh? Nggak enak loh rasanya ngenes, ya. Nggak enak loh rasanya sepi dan kebingungan tadi, ya. Sebenarnya hati manusia itu sederhana, walaupun kalau dilihat dari sudut pandang yang lain terlihat rumit, kan? Ya, ketika kita ditinggalkan oleh mantan, kita mencari obatnya untuk nambali kekosongan tadi dengan misal beraktivitas, ya, mencari banyak teman dan seterusnya tadi. Itu kan hanya mengisi sisi-sisi tertentu saja. Sementara profil orang yang kita cintai itu memang dia menutup seluruh sisi hati kita tadi, ya. Begitu. Nah, sehingga memang umumnya orang ketika sedang happy, sedang punya orang yang dia cintai, dia jadi jauh dari Allah karena hatinya ditutupi semua oleh orang yang dia cintai. Sekarang tutupan ini hilang dan dia isi dengan sahabat, dengan teman, dengan kegiatan, nonton film, ya, mendengarkan musik, baca buku, dan seterusnya. Itu cuma seperti titik saja. Sehingga secara umum, dia tetap merasakan kesepian dan kebingungan tadi. Maka untuk menutup itu tadi, sebenarnya sederhana sekali. Ya, fokuskan hati, pikiran, hanya untuk Allah. Ya, saya sudah melihat ada begitu banyak teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya dampingi yang mungkin perpisahan itu luar biasa beratnya. Tidak hanya rugi hati, tetapi juga kehilangan begitu banyak uang, ya, waktu, jungkir balik untuk mendampingi. Begitu sudah sukses, mantannya pergi nikah dengan orang lain. Wah, itu beratnya luar biasa. Padahal menafkahi, ya, kemudian jadi supir gratis, menyediakan transportasi gratis, antar jemput sampai tengah malam agar dia aman, merawat ketika dia sakit, setelah itu ikut membayari SPP juga, dan seterusnya. Begitu kuliahnya rampung, pendidikan lanjutnya selesai, dia menikah, pergi dengan orang lain. Itu luar biasa beratnya, ya. Bagaimana kemudian mereka bisa move on dengan sangat cepat? Walaupun harus diakui sebagai manusia biasa, mereka juga terluka, ya. Mereka juga bersedih. Cara mereka adalah dengan memfokuskan hati dan pikirannya kepada Allah. Karena Allah Maha Besar. Hati Anda ukurannya segini dan ditutupi dengan kehadiran Allah yang Maha Besar, ya, sehingga hati Anda kembali merasa penuh, ya. Di dalam surat Ad-Duha ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Artinya ketika kita sedang jauh dari Allah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengingat dan membutuhkan Allah, Allah akan menunjukkan kehadirannya kepada kita. Ya, begitu juga bagi orang yang kebingungan, dengan memfokuskan pikiran dan hatinya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-7, "Wa wajadaka dhalan fahada." Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikanmu petunjuk. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.